Saya percaya kalau firman Tuhan itu kita hidupi setiap hari, maka dalam hidup kita akan mengalami dan menerima janji-janji Allah yang Allah nyatakan dalam hidup kita setiap waktu dan setiap saat. Betul bahwa persoalan ada, betul bahwa masalah ada, betul bahwa kesulitan ada, betul bahwa pandemi virus COVID-19 belum selesai. Betul bahwa kita sedang kesusahan secara ekonomi dalam hal usaha yang sedang masalah, untuk bertahan hidup saja memang sesuatu yang bukan mudah. Tetapi yang saya tahu ada Tuhan yang beserta dengan kita. Dia yang berkata bahwa Dia Tuhan yang pelihara hidup kita. Dia yang berkata, aku akan memberikan yang terbaik bagimu. Dia yang turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia dan yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dan pada hari ini saya bacakan firman Allah dari kitab Kejadian pasal 5 ayat 24 berkata demikian. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Henok orang yang suka bergaul dengan Allah. Bergaul itu orang yang membangun persekutuan, hubungan yang erat dengan Allah dan begitu akrab, saudaraku. Orang kalau akrab satu dengan yang lain asik ya. Kalau orang akrab satu dengan yang lain, waduh, saya percaya orang yang akrab itu saling mengerti, saling memahami. Orang yang sering bergaul saling mengerti dan memahami. Ketimbang orang yang lama baru jumpa, lama baru ketemu. Itu kadang untuk pengen tahu keberadaannya aja susah minta ampun. Tapi kalau orang yang sering bergaul bersama, sudah saling-saling mengerti lah, udah tahu satu dengan yang lain. Nah, saya percaya dalam bergaul dengan Allah, Alkitab memberi tahu kita bahwa Henok tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Haleluya, diangkat bawa ke sorga, tempat di mana Allah berada. Dan saya percaya ini orang luar biasa ya, karena pergaulannya begitu erat dengan Allah. Allah kemudian mengangkatnya dan membawanya ke tempat kediamannya. Dan dia benar tidak mengalami kematian secara jasmani. Nah, hidup bergaul dengan Allah adalah hal yang harus menjadi bagian dalam hidup kita. Jadi tema kita adalah bergaul, hidup bergaul dengan Allah. Nah, hidup bergaul dengan Allah itu seperti apa, saudaraku? Hidup bergaul dengan Allah itu yang bagaimana? Dari pembacaan ini saya ingin bagikan hal-hal prinsip ini bagi saudara. Yang pertama adalah orang yang hidup bergaul dengan Allah adalah dia pribadi yang mau diawasi, pribadi yang mau diatur hidupnya oleh Allah. Kita kadang dalam hidup ini nggak siap diawasi. Kita kadang dalam hidup ini nggak siap diatur. Kita kadang dalam hidup ini nggak siap untuk kemudian diamat-amati, ya kan? Tapi Henok merelakan hidupnya diawasi oleh Allah. Bukan lagi yang mengawasi dia orang-orang di sekitarnya, tetapi yang mengawasi hidupnya adalah Allah sendiri. Henok ingin bilang begini, dimanapun dia pergi, kemanapun dia ada, dan seperti apapun keadaannya, itu tidak akan memberi pengaruh yang buruk tentang hubungan pergaulannya dengan Allah. Mau dilihat orang, tidak dilihat orang, Henok tetap bergaul dengan Allah. Kadang kita tidak bisa diawasi. Kita hanya ketika orang lihat, maka yang cenderung kita lakukan yang terbaik. Tetapi ketika kita tidak dikenal orang dan kita tidak mengenal orang di sekitar kita ketika kita bepergian, maka kita sulit melakukan yang baik.
Karena apa? Memang itulah keadaan kita manusia. Tetapi Henokh bahkan kemudian mengizinkan Tuhan mengawasi hidupnya. Sehingga dilihat atau tidak dilihat orang, dia tetap berusaha untuk berkenan kepada Allah. Ini bukti orang yang mau diatur oleh Tuhan. Jadi hidup bergaul dengan Allah, mau diawasi dan diatur oleh Allah. Yang kedua, mau bersekutu dengan Allah, tetapi tidak terjebak dalam rutinitas relationship itu. Ada banyak orang bersekutu dengan Allah, ya. Ada banyak orang kemudian pengen hidup untuk memuliakan Allah, ya. Tetapi yang terjadi adalah itu mereka terjebak dalam sebuah rutinitas relationship dengan Allahnya. Dan Allah sangat tidak senang dengan hal ini. Alkitab jelas berkata kepada kita, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh dari Tuhan Allah sendiri. Ini adalah persekutuan yang terjebak dalam relationship, rutinitas itu sendiri. Jadi saya berdoa biar kiranya kita sebagai orang-orang yang hidup mau bergaul dengan Allah, kita bersekutu, berdoa, memuji, memuliakan Allah, ya. Hidupi itu semua, ya. Tetapi yang saya rindukan adalah lebih daripada itu, jangan kita terjebak dalam rutinitas relationship ini, sebab sangat berbahaya. Kita didapati Allah, engkau memuliakan Tuhan dengan bibirmu. Bibirmu begitu mengagumi Tuhan, tetapi padahal hatimu jauh darinya. Dan ini sesuatu yang sangat-sangat repot, sangat bahaya, saudaraku. Yang terlihat dalam rutinitas kita sok rohani, yang terlihat dalam rutinitas kita ini orang-orang yang hidupi firman, hidupi pujian, penyembahan dan doa. Yang terlihat dalam rutinitas kita seperti orang yang mencari Allah, orang yang takut akan Allah. Tetapi pada prinsipnya sebenarnya kita sudah terjebak dalam rutinitas relationship dengan Allah. Mari kita berubah. Mari kita kembali kepada persekutuan yang diharapkan oleh Allah sebenarnya. Alkitab berkata, pada akhir zaman ini, marilah kita menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran, bukan dalam rutinitas relationship di mana kita terjebak dan menceburkan diri di sana. Menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran itu memenuhi standar Bapa dalam pergaulan kita dengan Tuhan. Haleluya. Dan yang ketiga, yang terakhir, hidup bergaul dengan Allah adalah mau menyenangkan Allah selalu apapun keadaannya. Kita hanya suka menyenangkan Allah, kita hanya suka memuji Allah, kita hanya suka memuliakan Tuhan saat kita hidup baik, saat kita hidup diberkati, saat usaha kita lancar, saat keluarga kita baik, saat segala sesuatu itu indah, dan kemudian itu kita bersyukur kepada Allah. Padahal Alkitab berkata orang yang bergaul dengan Allah, dia mau menyenangkan Allahnya selalu dalam keadaan apa saja. Entah itu baik keadaan, entah itu tidak baik, dia tetap menyenangkan Allah. Dan Alkitab berkata mengucap syukurlah dalam segala perkara, karena itu yang dikehendaki oleh Allah. Doa saya, walaupun pandemi COVID-19 belum selesai, walaupun mungkin saudara sedang mengalami masa-masa sulit dalam usahamu, karirmu, pekerjaanmu, barangkali engkau sedang dirumahkan karena perusahaan kesusahan membayar gaji karyawan yang begitu banyak. Barangkali engkau tidak punya banyak persediaan makanan di rumah, tetapi yang saya tahu yang sedikit yang ada padamu, dengan ucapan syukur engkau mampu bertahan hidup. Yesus ketika melihat anak kecil yang membawa 2 ekor ikan dan 5 ketul roti, lebih dari cukup memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk
termasuk perempuan dan anak-anak, dan masih ada sisa 12 bakul. Ini bukti bahwa ketika kita menyerahkan seluruh kekhawatiran dan hidup kita kepada Allah Bapa yang empunya langit dan bumi, maka Dia pasti akan menolong hidup kita. Mari senangkan Tuhan dengan apa yang terbaik, apapun keadaannya. Inilah bukti orang-orang yang hidup bergaul dengan Allah. Satu ayat terakhir, Ibrani pasal 11 ayat 5. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Orang yang hidup bergaul karib dengan Allah, orang yang kemudian mau diawasi oleh Allah dan diatur oleh Allah, orang yang mau bersekutu dengan Allah dengan tidak terjebak dalam rutinitas relationship dengan Allah, orang yang mau menyenangkan hati Allah senantiasa apapun keadaannya. Dia adalah pribadi yang berkenan kepada Allah. Dan saya percaya hari-hari ini sulit keadaanmu, tetapi kalau engkau didapati berkenan kepadanya, Allah pelihara. Kalau saja Henok diangkat oleh Allah, saya percaya mungkin kita tidak diangkat ke sorga dalam perkenanan itu, tetapi kita akan diangkat jauh lebih tinggi, mengatasi setiap persoalan dan masalah hidup yang sedang mendera hidup manusia hari-hari ini. Doa saya bagi saudara, supaya saudara tetap mengalami pertolongan Tuhan, mengalami setiap jawaban, mengalami jalan keluar, mengalami setiap apa yang sedang menjadi kebuntuan dalam hidupmu dibuat Tuhan terurai. Dan saya percaya kepastian jawaban, mujizat, kemenangan, kesembuhan, pertolongan itu jadi dalam hidupmu. Haleluya. Tunduk kepala dan saya mendoakan saudara. Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui program Hidupi Firman setiap hari ini yang ditayang dalam channel YouTube ini, bagi semua yang menyaksikannya, bagi semua yang melihatnya, hamba berdoa engkau diberkati, engkau ditolong Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang sedang berada di dalam kesusahan hidup, kepadamu diberikan pertolongan. Engkau yang sedang mengalami kebuntuan, engkau yang sedang mengalami masa-masa sulit yang begitu kuat, Allah memberi kemenangan dan mujizat bagimu. Terima segala kedahsyatan tangan Allah yang hebat dalam hidupmu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan akhirnya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, maka segala hal baik terjadi bagimu. Terima ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.